kasih nih atas waktunya sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah Bu Intan bersedia nih disupervisi oleh saya? Oke, baik Bapak, saya bersedia untuk disupervisi. Terima kasih nih Bu Intan ya atas waktunya. Kalau boleh tahu nih Bu Intan sebenarnya ngajar apa ya? Oh, saya kebetulan untuk tahun ini saya mampu untuk mengajar bahasa Sunda di kelas 8 dan kelas 9. Oh iya. Nah, jadi bahasa Sunda ya. Kira-kira untuk kesiapannya disupervisi kapan ya? Sebentar ya Bapak, saya lihat jadwal terlebih dahulu. Saya misalnya di hari Kamis Bapak, kebetulan ada untuk jadwal bahasa Sunda di kelas 8 A di jam pertama sampai jam kedua. Oke. Terima kasih ya Bu Intan atas waktunya sudah bersedia disupervisi oleh saya. Dan mohon maaf nih sebelumnya untuk supervisi kali ini agak sedikit berbeda nih dengan supervisi sebiasanya, karena pada saat supervisi nanti saya akan melihat kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Intan nanti ya. Nah, kira-kira untuk pembelajaran nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin disampaikan oleh Bu Intan? Baik Bapak, untuk tujuan pembelajaran kebetulan saya dalam hal ini kan saya mengajar di kelas 8, kebetulan bab kawi atau bahasa Indonesia yaitu bab lagu bahasa Sunda. Untuk tujuan pembelajaran saya akan membagi dalam 3 poin. Yang pertama, dapat menjelaskan struktur teks dari materi kawi tersebut dengan cara yang sederhana. Dan yang kedua itu bisa menyebutkan dari pengertian kawi dan jenis-jenisnya. Dan yang terakhir tentu saja dalam tujuan pembelajaran ini untuk melestarikan budaya Sunda, yaitu dengan mempraktekkan kawi tersebut. Begitu Bapak. Oke, tadi tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan struktur kawi, kemudian memahami pengertian kawi dan dapat mempraktekkan kawi. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran tadi, mungkin ada kompetensi diri yang ingin dikembangkan oleh Bu Intan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Intan pada pembelajaran nanti? Oke, baik Pak. Untuk kompetensi diri yang saya akan kembangkan nanti untuk materi kawi ini kepada peserta didik, saya akan membagi dalam 3 poin. Yang pertama, menggunakan dengan komunikasi dengan bahasa yang tepat dan juga sederhana. Yang kedua yaitu dengan pengelolaan kelas, dan yang ketiga adalah dengan variasi dalam media pembelajaran. Oke, kalau saya bisa menyimpulkan di sini ada 3 kompetensi yang dikembangkan ya, komunikasi dengan murid, kemudian pengelolaan kelas dan variasi dalam media pembelajaran. Nah, kira-kira untuk mengembangkan potensi tersebut dibutuhkan strategi. Nah, strategi untuk yang dipersiapkan untuk pengembangan 3 aspek tersebut apa saja ya? Strategi untuk dalam penyampaian tersebut saya juga sama, yaitu dengan 3 poin, yaitu 1 dengan penggunaan media pembelajaran dengan pertama-tama menayangkan dari contoh-contoh lagu-lagu kawi Sunda sehingga anak tertarik untuk mengikuti dan mempraktikkannya. Terus yang kedua yaitu dengan mencari bahasa yang mudah dan tepat yang lebih sederhana untuk bisa dipahami oleh siswa. Yang terakhir yaitu dengan mengaitkan materi kawi ini dengan kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Ya, jadi strategi yang ingin dikembangkan atau misalkan dilakukan kita yaitu menyaksikan kawi dan berbagai media pembelajaran, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mengaitkan pembelajaran itu dengan kehidupan nyata. Nah, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Bu Intan ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Oke, baik Pak, kita kan tinggal di Kota Bekasi ya Pak, dengan siswa mungkin di sekolah kita itu heterogen ya Pak, dari berbagai suku, tidak hanya suku asli dari orang Sunda. Nah, makanya saya itu terpacu untuk melestarikan budaya bahasa Sunda ini dengan cara yaitu dengan mengenalkan dari jenis kawi dan mempraktekannya. Gitu. Itu yang menjadikan alasannya. Kalau misalnya boleh tahu nih kompetensi Bu Intan saat ini, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10,
ada pada posisi angka berapa nih kompetensi diri Bu Intan saat ini? Oke, baik, untuk skala kompetensi yang saya miliki ya untuk materi kami ini ya, menurut saya Pak, mungkin saya ada di skala angka 8 ya, kayak kalau 10 kan mungkin Oke, terima kasih Bu Intan. Tapi coba akan saya simpulkan ya untuk kegiatan observasi hari ini, yaitu untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan atau Bu Intan, yaitu yang pertama itu mengenai menjelaskan struktur kawi, kemudian memahami pengertian kawi dan mempraktikkan kawi tersebut. Kemudian kompetensi diri yang ingin dikembangkan oleh Bu Intan, yaitu mengenai bagaimana komunikasi dengan murid, kemudian pengelolaan kelas yang efektif dan variasi dalam pembelajaran. Kemudian strategi untuk mencapai atau kesiapan pengembangan aspek tersebut, yaitu salah satunya itu menyaksikan kawi dengan dari berbagai media pembelajaran, kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, mungkin itu saja Intan yang saya sampaikan untuk observasi ini. Mungkin sampai ketemu nanti hari Kamis ya, tanggal 7 Agustus. ya, baik Bapak. Terima kasih Bu Intan atas waktunya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu lagi ya. Nah, kebetulan hari ini Ibu akan disupervisi ya, ada kegiatan tugas dari Bapak Toyib ya, akan hadir bersama kita di kelas pada hari ini. Ya, semoga semuanya berjalan lancar, mohon kerjasamanya ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita ke materi pembelajaran pada hari ini ya, Ibu akan absen dulu ya, kita cek dulu kehadiran untuk hari ini ya. Kelas 8 akan? Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Talita sakit sama aku izin. Oke, hanya 2 orang aja. Ya. Oke, baiklah. Wilujeng enjing, barudak sadayana. Selamat pagi. Oke, sehat semuanya? Sehat. Kumaha damang? Oke ya. Kita harus tetap semangat untuk hari ini ya. Nah, sebelum kita mengulang ya, mengingat-ingat kembali pada materi sebelumnya ya yang sudah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai ya, baiklah. Semoga hari ini kita berjalan lancar pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, cik saha anu masih inget kene? Coba di minggu kemarin, di Kamis kemarin kita sudah belajar mengenai apa ya? Kawi. Oke, kawi itu naon? Nyanyi atau lagu suara. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu? Oke. Kawi atau jenis kawi Sunda? Coba satu judul aja. Siapa yang sudah tahu? Apa? Siapa namanya? Nadir. Apa katanya tadi? Bubui Bulan. Betul nggak Bubui Bulan? Betul. Kita biar lebih semangat, kita tepuk salut dulu ya. Oke? Tepuk salut. Aku salut sama Nadine. Salut. Oke, yang laki-laki coba Ibu mau tanya sekarang. Adakah yang sudah tahu? Selain dari Bubui Bulan, apa lagi ya? Coba dari Kawi. Siapa? Cik, saha, cung. Hai Nabina. Nabina saha? Namanya siapa? Manuk Dadali. Betul tidak? Betul. Oke. Sudah ada yang tahu Manuk Dadali seperti apa? Lagunya, liriknya?
Coba semuanya berdiri semuanya. Siap. Hiji dua tilu, pandangan ke tubuh, diacung-acungkan. Pandangan ke kiri, diacung-acungkan. Pandangan kedua, diacung-acungkan. Gugupai, gugupai, gugupai dulur. Oke. Tepuk tangan semuanya. Dinten Kemis ya, kita akan belajar mengenai bab kawi ya. Apa sih kawi itu? Kita akan bahas lebih jelasnya ya. Nah, di sini akan membahas tentang seni tradisional Sunda kawi ya, ada sejarahnya, ada unsur-unsurnya, nanti dan ada jenis-jenisnya. Oke. Nah, biasanya diiringi dengan alunan musik, yaitu bisa gamelan, ada kendang dan suling. Oke, jenis-jenis kawi ya, ada 4. Yang pertama yaitu kawi Sunda, kawi pantun, kawi dagelan, kawi populer. Yang kawi Sunda seperti yang tadi, ada manuk dadali, ada es lilin, ada bubui bulan, mojang priangan, masih banyak lagi ya. Kawi pantun yaitu di dalam konteksnya ada mengenai pantun. Kawi dagelan biasanya yaitu yang bersifat humor ya, atau jenaka di sini. Di sini juga bisa diiringi oleh alat musik. Yang terakhir adalah kawi populer. Seperti yang sudah kemarin Ibu bilang sama kalian, ada yang lagu lamun lain sin teteh awewena. Nah, itu termasuk kawi populer tapi dengan berbahasa Sunda. Oke, sampai sini paham? Kawi dan perkembangan kawi dan arti kawi atau pengertian dari kawi. Secara klasikal, kalian yang sudah paham, sudah tahu bahwa kawi itu adalah lagu Sunda ya. Oke, lanjut lagi anak-anak ya. Kita akan menyanyi atau kita akan ngawi ya. Nah, di sini ada judulnya apa? Ya. Pasti kalian sudah familiar ya dengan lagu ini. Nah, yang belum hafal kita akan belajar sama-sama ya. Kita dengarkan. Ayo, semuanya bareng suaranya. Kampung luhur jauh di awak-awak, mebetkan jam-jamna bangun taran karina, suku naranggoa sejempah matuk ngangeluh, mapak mega bari benar tarik nyuruh. Oke, anak-anak. Nah, setelah kita tadi melihat penayangan dari contoh dari kawi ya, coba sekarang kita akan mempraktekkan berkelompok ya. Kalian silakan buat kelompok, nanti masing-masing dari tiap kelompok itu mencari salah satu jenis lagu kawi Sunda yang kalian bisa nanti tampilkan ya, untuk dipresentasikan di depan kelas. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Sebanyak 7 kelompok boleh ya. Oke. Nah, kalian sudah berkelompok. Dari sini silakan kalian diskusi bersama temannya ya. Boleh lihat YouTube ya. Kalian cari dari jenis lagu kawi yang kalian suka, yang kalian bisa. Oke? Silakan keluarkan handphonenya. Cari dari judul apa yang kalian mau nanti tampilkan. Oke? Ya. Oke, mau judul apa lagunya? Oh, oke, Cang. Yang ini. Kacang sabari. Oke, nanti kita belajar lagi ya. Coba, ini kelompok berapa? 5. Lagu apa? Seperti apa kalian? Coba lihat. Oke. Ini bukan juga. Ada lirik pelan yang ini. Hayu batur. Hayu batur. Urang kumpul sarerea. Hayu batur.
hayu batur, urang kumpul sarereang. Hayu batur, urang sosonoan heula. Pilelayang, sapunyeret begas simpai. Pilelayang, kapurai patepang deui. Amit mundur, amin kajang ngadurea. Amit mundur, kepuing badai mubara. Oke, kita tepuk salut dulu untuk kelompok 5. Tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut. Oke, terima kasih. Aku dulu kelompok 5. Oke, anak-anakku, kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok berapa ini? 3. Silakan. Yang perkenalan dulu. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyanyikan lagu Kawin yaitu Cincang Keling. Lek buah opira laweyan, ken anu dewe ulah pati diharayan. Cincang keling manuk cingkong cindengan, kolong seka kolong bakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Tepuk salut dulu, tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut. Nah, tadi kita sudah menyaksikan dari semua penampilan dari kelompok 1 sampai kelompok 7, ya. Sekarang kita akan coba akan tanya ya untuk teman-teman semuanya di sini ya. Dari penampilan tadi ke depan, makna apa sih yang kamu bisa ambil petik dari pelajaran hari ini dari mengenai kawin? Siapa yang bisa? Coba. Angkat tangannya. Oke, nama apa? Saya bisa menyanyi Kawin Sunda. Oh, jadi tidak hanya lagu Indonesia aja ya. Jadi kamu sekarang sudah bisa menyanyi Sunda. Oke. Ya, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan makna apa? Oke, siapa namanya? Nafisa. Kira-kira apa makna yang kamu bisa ambil dari? Saya bisa mengenal budaya Sunda. Bisa mengenal lagi ya Sunda. Kamu orang Sunda asli bukan? Bukan, dari mana? Dari Sulawesi Tenggara, hebat tuh. Jadinya bisa mengenal budaya Sunda. Oke, terima kasih. Ada satu lagi loh yang belum kalian sebutkan sebenarnya. Makna yang bisa kalian ambil atau tadi pelajari dari ke depan, berkelompok, terus dengan bahasa, bukan bahasa kamu sendiri. Kira-kira apa sih hal yang tersulit yang bisa kalian pecahkan untuk hari ini? Ayo, coba. Yaitu bisa kalian bekerja sama. Kalian pasti di sini tidak hanya satu orang ataupun 2 orang pasti merasa kesulitan dengan berbahasa Sunda. Apalagi ini dinyanyikan ya kan. Tetapi setelah kalian dijadikan kelompok, terus berlatih, menyanyi bersama-sama, menjadi seperti apa? Menjadi dari sulit menjadi mudah. Nah, itulah dari makna pembelajaran dari dikelompokkan untuk mempelajari kawin ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ya semoga kalian bisa lebih menggali lagi dari kebudayaan Sunda dan bisa mencintai budaya dari negara kita sendiri. Oke, Ibu akhiri untuk hari ini ya. Kita bertemu lagi nanti di minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Intan.
Waalaikumsalam Bapak. Bi, makasih atas waktunya ya. Intan apa kabar? Alhamdulillah. Lagi tidak mengajar kan? Iya. Ya silakan. Iya. Dimulai. Bu Intan, kita melanjutkan apa namanya kegiatan kemarin ya. Setelah observasi, kemudian kegiatannya di kelas, kami sekarang tinggal paskanya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih nih buat Bu Intan yang udah meluangkan waktunya bersedia di supervisi sama saya di observasi sama saya. Terima kasih Bu Intan atas waktunya. Sama-sama. Mungkin kita lanjut untuk paskanya sekali pasca observasi. Ya setelah di kelas ternyata banyak hal yang saya dapatkan ya, apa namanya ketika Bu Intan lagi mengajar, banyak hal-hal yang menurut saya sangat luar biasa ketika Bu Intan di kelas. Mungkin Bu Intan bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran kemarin itu seperti apa gitu. Mungkin untuk refleksi kemarin pas mengajar di 8A ya Pak, Iya. khususnya. Nah, alhamdulillah saya bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu bisa memecahkan sebuah masalah Iya benar. dari yang tadinya tidak paham ya akan lagu atau Kawi, iya, kawi iya, bahasa betul. Sunda. Nah, menjadi bisa bahkan mungkin lebih percaya diri, Lebih berani lebih tampil ke berani depan, tampil ya. ke depan karena kemarin dengan sistem per kelompok. Jadi anak lebih ada power untuk bisa bekerja sama, Iya. berkolaborasi. Ya, saya kemarin melihat bagaimana apa namanya pengolahan kelas Bu Intan dengan yang tampil ke depan sangat luar biasa itu. Padahal mungkin dari segi budayanya mungkin sedikit yang orang Sunda ya. Sebenarnya ya. Mungkin setelah Bu Intan apa namanya melakukan pembelajaran, apa yang Bu Intan dapatkan dari proses pembelajaran di kelas tadi? Yang bisa diambil dari situ ya, jadi meskipun kita ini ada di kota Bekasi ya, betul. tidak homogen hanya orang Sunda dari suku Sunda, tapi dari berbagai suku, kita sebagai pengajar juga harus tetap optimis Iya, ya, betul. mengajarkan bahasa Sunda ini untuk anak-anak di kota Bekasi karena ini termasuk di provinsi Jawa Barat. Oke, kalau misalnya menurut Bu Intan, bagaimana mengenai aspek dan strategi untuk kelas di saat pembelajaran kemarin? Nah, nanti untuk strategi kemarin saya dengan menggunakan bahasa yang sangat-sangat sederhana, mudah dipahami, jadi tidak full dengan menggunakan berbicara bahasa Sunda 100%. Nah, mengingat anak-anaknya heterogen dan di sini tuh saya mengaitkan dari lagu dari kawis tersebut juga kita diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, jadi ada korelasinya ya Iya. pembelajaran dan kehidupan kita. Kalau misalnya dilihat di rentang angka 1 sampai 10, proses pembelajaran di kelas itu menurut Bu Intan udah pada skala berapa tuh kalau 1 sampai 10? Maunya 100 ya Bapak ya, tapi Belum, maksimal. tapi mengingat dari kemampuan anak-anak dan saya juga sebagai pengajar di Kota Bekasi ini banyak tantangannya ya. Betul. Mungkin untuk skalanya saya di rate 8 gitu ya. Jadi kita juga ada tantangan tersendiri kepada anak-anak di sini karena berbagai suku. Jadi kita tuh double mengajarnya bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia karena kita mentranslate. Jadi bilingual Iya, jadinya. jadi bilingual. Kalau menurut saya melihat pembelajaran Bu Intan di kelas bisa jadi lebih dari 8 kemarin saya melihatnya itu lebih kalau menurut saya itu ya. Bagaimana pengolahan kelas, kemudian strategi yang telah Bu Intan itu sangat luar biasa menurut saya. Kalau menurut saya apa sih yang menyebabkan Bu Intan itu pada angka 8 itu? Ada alasannya kenapa di kisaran angka 8? Di angka 8 ini karena saya kalau misalkan saya 100 ya, saya pengennya ya sempurna ya untuk anak-anak. Tapi kita melihat kemampuan juga anak-anak. Memang anak mungkin memahami dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan kepada anak-anak. Tetapi kan dia dalam prakteknya belum tentu karena arti bahasa Sunda itu Agak agak kesulitan sedikit ya. kesulitan. Ada kosakata tertentu di sana, Iya. ada Yang tidak bisa diterjemahkan gitu ya. Iya, yang bisa diterjemahkan secara kamus mungkin Iya, gitu. betul.
Kalau melihat dari segi sekarang kan di 1 sampai 8, mungkin langkah kedepannya biar maksimal dapat 10 nih, mungkin ada nggak strategi yang dilakukan lebih persiapannya? Untuk nanti dari persiapan mungkin saya akan ngambil materi dengan teknik metode yang lain, mungkin dengan games ya, Gitu. dengan tampil dari bukan hanya PowerPoint ya, Iya, tapi betul. dengan Ada segala permainannya. tayangan-tayangan Iya, ya. betul. Dan yang lebih untuk menarik anak-anak mungkin bukan tayangan YouTube, tapi Iya. dari tayangan Saya saya sendiri, sebagai sebagai gurunya, pengajar ya. gurunya gitu. Ya, makasih Bu Intan untuk penjelasan saya ini. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya selama di kelas kemarin ya. Saya melihat dari tujuan pembelajaran Bu Intan yang disampaikan, kemudian pengelolaan kelas, kemudian strategi yang dibuat oleh Bu Intan, menurut saya sangat luar biasa. Kalau Bu Intan mau menilai angka 8, kalau saya itu hampir 9,5 ke Bu Intan. Itu sangat luar biasa. Nah, itu mungkin kedepannya itu bisa jadi contoh bagi saya bagaimana kedepannya agar bisa lebih baik. Ya, makasih Bu Intan atas waktunya. Sama-sama. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Ya, assalamualaikum. Sukses ya. Luar biasa. Udah, makasih Bu Intan. Tadi saya